Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Fitriani dari Fakultas Ekonomi Manajemen, kelas 3B, Universitas Putra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang UMKM. Di tahun 2008, 2019, dan yang paling parah adalah di tahun 1998 dalam semua periode. Krisis tersebut yang memegang peranan penting sebagai daya tahan ekonomi bangsa ternyata adalah UMKM. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan UMKM? UMKM adalah sebuah terminologi yang sering digunakan dalam dunia bisnis untuk menggambarkan usaha dengan kriteria tertentu. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Perbedaan karakteristik setiap usaha mikro, kecil, dan menengah didasarkan pada dua hal. Yang pertama, nilai aset dan nilai omset. Adapun ciri-ciri UMKM, yang pertama, tidak memiliki komoditi khusus atau dapat diganti sesuai kondisi pasar. Yang kedua, lokasi usaha dapat berpindah dan tidak menetap. Yang ketiga, administrasi belum rapi, pencatatan keuangan masih bercampur antara pribadi dan bisnis. Yang keempat, sumber daya manusia memiliki tingkat pendidikan, keterampilan, atau keahlian yang relatif rendah. Yang kelima yaitu belum mampu mengakses lembaga keuangan karena berbagai sebab. Yang keenam, belum memiliki izin usaha legal atau izin administratif dari pemerintah. Syarat UMKM. Apa saja sebenarnya syarat UMKM? Sebenarnya, dengan mendirikan UMKM, syarat usaha mikro sebenarnya tidak memerlukan izin, karena dengan kita berjualan di depan rumah saja, itu sudah termasuk usaha mikro. Sedangkan usaha kecil dan menengah biasanya harus memenuhi syarat administratif tertentu. Peran usaha kecil dan menengah dalam menggerakkan perekonomian bangsa Indonesia sangat besar dan signifikan. Dibandingkan dengan usaha besar, level usaha tersebut menyerap dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena jumlah usaha besar hanya 1% dibandingkan dengan UMKM yang mencapai 99%. Lalu bagaimana cara mengembangkan UMKM dengan cepat di tengah situasi pandemi sekarang ini? Yang pertama itu membangun brand. Yang kedua, mendapatkan legalitas. Yang ketiga, merapihkan administrasi. Yang keempat yaitu dengan mengikuti festival dan pameran-pameran ataupun bazar. Yang kelima yaitu dengan menggunakan teknologi. Yang keenam, bekerja sama dengan lembaga keuangan. UMKM merupakan ruang punggung perekonomian, mempelajari ciri-ciri dan karakteristiknya, membantu kita mencari tahu di mana posisi usaha kita sekarang untuk langkah-langkahnya strategis. Pengembangan UMKM yang telah diuraikan untuk membantu bisnis kita terus bertumbuh dan berkembang. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.